morning anak-anak hebat. Happy Sunday. Puji Tuhan, karena anugerah Tuhan kita masih diberi kesehatan dan kekuatan. Dan kita masih bertemu lagi di ibadah hari ini. Lalu Suveve mau sapa kalian dulu nih. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore. Wah, yuk lebih semangat lagi. Anak-anak bangkit berdiri semua. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, luar biasa. Yes, hore. Anak-anak di rumah sudah siap dong? Artinya kita mau mulai ibadah kita. Yuk sebelumnya kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami berterima kasih kalau Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, juga kekuatan untuk kami boleh datang beribadah. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang menolong setiap kami untuk kami boleh memuji Engkau, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan firman-Mu nantinya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Lalu Suveve sungguh bersyukur nih anak-anak untuk kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ayo kita sama-sama nyanyikan burung pipit. Burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi, burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan sekali lagi, burung pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Betul anak-anak, Dia Tuhan Allah kita. Dia yang memelihara setiap kita. Karena Dia kenal setiap kita, kenal anak-anak di rumah, juga kenal Lasu. Dia tahu siapa kita. Ayo sama-sama kita nyanyikan Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Dia tahu aku juga. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Tuhan tahu kamu. Dia tahu aku juga. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Tuhan kenal kamu. Dia kenal aku juga. Anak-anak, Tuhan yang kenal kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan begitu peduli kepada kita. Dan Dia adalah Tuhan yang menjaga hidup kita. Hanya ada satu Tuhan yang selalu mengasihi aku. Hanya Yesus yang mengasihi setiap kita semua. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu
hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjaga, Dia mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita yang menakjubkan dan luar biasa, yaitu tentang Bapak Elia dan kereta berapi. Tuhan yang Maha Tahu mengasihi bangsa Israel. Karena itu Tuhan menyuruh Bapak Elia untuk memilih seorang murid untuk menggantikan pekerjaannya sebagai nabi Tuhan. Anak-anak siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo kita nyanyikan dulu Alkitab. Hai anak, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Hai kawan, Hai kawan, lihatlah, ku punya teman hebat. ALKITAB, Alkitab. Bila kau mau tahu apa yang Tuhan mau, di mana jawabannya? Alkitab. Ya, sama-sama kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, sertai setiap kami, beri hikmat kepada kami, untuk kami boleh duduk dengan dengar-dengaran dengan tenang, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh menjadi anak-anak yang good, anak-anak yang baik, anak-anak yang taat pada perintah firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini cerita kita diambil dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 18. 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat 1 sampai 18. Anak-anak, masih ingat gak siapa itu Bapak Elia? Siapa? Ada yang ingat? Nah, benar sekali. Bapak Elia adalah nabi Tuhan. Kalian masih ingat gak cerita-cerita tentang Bapak Elia itu? Nah, betul. Bapak Elia tinggal di Israel. Dan dia adalah orang yang sangat mengasihi Tuhan. Juga taat pada setiap perintah Tuhan. Waktu itu ada seorang raja yang jahat. Ada yang ingat siapa namanya?
lagi, namanya adalah Raja Ahab. Nabi Elia menjadi musuh Raja Ahab karena Raja Ahab adalah raja yang tidak mau menyembah Tuhan. Bapak Elia harus melarikan diri dari Raja Ahab yang marah kepadanya. Tetapi Tuhan kita, Dia selalu menjaga Bapak Elia. Tuhan memelihara hidup Bapak Elia waktu terjadi kekeringan di Israel. Bapak Elia harus tinggal di tepi sungai Kerit. Bapak Elia juga pernah tinggal di Sarfat. Di Sarfat Bapak Elia bertemu dengan seorang janda dan dia menyembuhkan anaknya yang sakit. Bapak Elia juga melawan nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Nah, Bapak Elia ini anak-anak, dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Dia menyembah satu-satunya Tuhan yang hebat. Satu-satunya Tuhan yang benar. Tuhan yang Maha Tahu. Dan dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh selama hidupnya. Tuhan pun sangat mengasihi Bapak Elia. Karena Tuhan juga sangat mengenal Bapak Elia. Suatu hari Tuhan menyuruh Bapak Elia untuk memilih seorang murid. Dan harus melatih murid itu untuk melanjutkan pekerjaan pelayanannya. Supaya firman Tuhan bisa terus diberitakan. Nah, Bapak Elia akhirnya memilih Elisa untuk dipersiapkan menjadi muridnya, menjadi penggantinya. Elisa ini pun mengikuti Bapak Elia kemana saja. Bapak Elisa menjadi murid Bapak Elia dan menjadi pengikutnya dan terus melayaninya. Hari itu Bapak Elia akan pergi ke Betel anak-anak. Tapi Bapak Elia melarang Elisa untuk ikut. Tetapi Elisa tidak mau anak-anak. Dia tetap mau ikut pergi. Ikut mengikuti, menemani Bapak Elia kemanapun Bapak Elia ini pergi. Nah, di perjalanan menuju ke Betel itu, mereka bertemu banyak teman nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi ini berkata kepada Elisa, Elisa, tahukah kamu hari ini gurumu Elia akan diangkat Tuhan ke surga? Elisa menjawab mereka, anak, aku tahu, kalian gak usah banyak bicara, diam saja. Nah, setelah dari Betel tadi, Bapak Elia juga akan berangkat ke Yeriko. Sekali lagi Bapak Elia ini melarang untuk Elisa ikut. Tetapi sekali lagi Elisa juga tidak mau tinggal. Dia tetap ikut kemanapun Bapak Elia pergi. Dari Yeriko tadi mereka pindah tempat lagi anak-anak. Mereka pergi ke Sungai Yordan. Dan Elisa ini tetap setia ikut kemanapun Bapak Elia pergi. Sampai di Sungai Yordan, Bapak Elia memukulkan jubahnya ke air Sungai Yordan itu. Dan tiba-tiba sungai itu terbelah menjadi dua. Dan Bapak Elia juga Elisa berjalan di tengah sungai itu di tanah yang kering. Sampai ke seberang dari Sungai Yordan itu. Waktu itu anak-anak sebelum Bapak Elia terangkat ke surga. Bapak Elia tanya kepada Elisa, mintalah Elisa, apa yang hendak aku lakukan kepadamu? Elisa meminta kepada Bapak Elia, supaya Bapak Elia memberikan separuh dari kekuatannya. Wah, Bapak Elia berkata, apa yang kamu minta itu sukar, kecuali kalau kamu bisa melihat
saat aku terangkat ke surga. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak? Waktu mereka sedang bicara dan berjalan bersama-sama itu tadi, tiba-tiba datang kereta berapi dengan kuda berapi dari langit. Dan tiba-tiba Bapak Elia terangkat ke atas, naik ke kereta berapi itu. Saat itu juga ada angin yang sangat kencang yang membawa Bapak Elia yang di dalam kereta itu, di dalam kereta berapi itu tadi, untuk ke surga. Wah, sungguh menakjubkan dan luar biasa. Tuhan mengangkat Bapak Elia ke surga. Akhirnya Bapak Elia pun berpisah dari Elisa. Tapi Elisa berusaha berteriak-teriak memanggil gurunya itu. Tetapi Bapak Elia sudah tidak kembali anak-anak. Bapak Elia kan tadi sudah terangkat ke surga. Hanya jubahnya yang terlempar jatuh. Elisa pun mengambil jubah itu. Jubah itu menjadi tanda kalau Elisa adalah pengganti Bapak Elia. Elisa tahu Tuhan akan memberikan kekuatan kepadanya sama seperti kekuatan yang diberikan kepada Bapak Elia. Dan benar sekali anak-anak, Elisa juga bisa melakukan hal yang sama dengan apa yang Bapak Elia lakukan. Waktu sampai di tepi sungai Yordan, Elisa berdoa kepada Tuhan. Elisa juga memukulkan jubah Bapak Elia itu tadi ke air. Dan air itu kembali membelah menjadi dua. Dan dia pun berjalan kembali di tanah yang kering itu untuk kembali ke tepi sungai tadi. Nah, teman-teman Nabi tadi gak percaya loh anak-anak kalau Bapak Elia itu terangkat ke surga. Mereka masih berusaha mencari Bapak Elia di mana-mana. Tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Tuhan kita itu Tuhan yang hebat anak-anak. Tuhan yang maha tahu. Dia yang sudah membawa Bapak Elia ke surga. Dan Tuhan yang memilih Elisa menjadi nabi untuk menggantikan Bapak Elia. Wah, gimana ya rasanya menggantikan pekerjaan orang lain? Apakah itu sulit? Gimana dengan perasaan Elisa saat itu? Tapi Elisa begitu mempercayai Bapak Elia, gurunya itu. Dan Elisa juga sangat mempercayai Tuhan. Elisa sangat percaya Tuhan anak-anak. Dia percaya bahwa Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan Tuhan benar-benar telah mengirimkan rohnya kepada Elisa sama seperti kepada Bapak Elia. Dari kita ini anak-anak, kita bisa belajar bagaimana semangat Elisa dalam mengikuti gurunya. Bagaimana dia melanjutkan pekerjaan Tuhan dan dia menjalani hidup dengan melayani Tuhan dan orang lain. Sama seperti apa yang Elisa lakukan. Dia begitu mendengarkan dan taat kepada gurunya. Kita pun juga harus bisa belajar dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup kita. Ya, seperti papa, mama, atau guru-guru kita. Kita harus mendengarkan dan memperhatikan apa yang mereka ajarkan. Dan kita harus melakukannya dengan taat. Anak-anak mau kan? Kita harus percaya kepada Tuhan dan kita harus taat kepadanya. Nah, AHA kita masih dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 3b. Tapi sebelum kita hafalkan sama-sama, kita lihat dulu nih ada video dari teman kita yaitu Art dan Vienna. 1 Samuel pasal 2 ayat 3. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Samuel 2 ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji.
Nah, anak-anak udah lihat kan video dari teman kita? Sekarang kita sama-sama hafalkan ya. Kita dari 1 Samuel pasal yang kedua ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Sekali lagi yuk sama-sama kita hafalkan. 1 Samuel pasal yang kedua ayat 3b. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Ayo anak-anak, kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Anak-anak siapkan bejana untuk Tuhanmu, isi dengan hati yang penuh syukur dan penuh sukacita. Kita juga mau mempersembahkan hidup kita dengan taat pada perintah Tuhan, yaitu satu-satunya Tuhan dan Raja yang benar. He is God, the one true God. Yuk sama-sama kita nyanyikan anak-anak. He is God, the one true God. He is God, the one true God. There's no doubt, I'm gonna shout it out. He is King, the one true King. There's no doubt, I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. He is God, the one true God. He is God, He is the one God, true God. the one true There's God. no doubt, I'm gonna shout it out. He is King. He is King, He is the King, one true King. the one true There's King. no doubt, I'm gonna shout it out. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Come and see. Come and see what God has done, all the wonders under the sun. Come and see what God can do. He's alive in me and you. Ya, sekali lagi kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang benar, satu-satunya Allah dan Raja yang benar. Kami bersyukur Tuhan kalau Engkau ada Allah yang maha tahu, Allah yang begitu mengasihi kami. Dan saat ini Tuhan, kami memohon perlindungan-Mu, pertolongan-Mu untuk kami boleh menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang good, yang percaya hanya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tolong dan pimpin kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani hidup kami dengan begitu baik, dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Nah anak-anak, tetap jangan lupa untuk kerjakan craftnya. Lalu foto dengan diri kalian, lalu kirim ke Lausu masing-masing. Oh iya, Lausu VV ada satu pengumuman nih. Nanti tanggal 3 sama 4 Juli kita ada vacation fun day. Ini untuk anak-anak yang sudah kelas Indria. Nah, anak-anak lihat pengumumannya di IG, di YouTube. Dan daftarkan diri kalian ke guru masing-masing. Nah, ibadah kita hari ini telah selesai anak-anak. Tapi anak-anak yang hebat terus percaya dan taat pada perintahnya. Taat pada papa, mama, dan guru-guru kita. Anak-anak hebat,
rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Jesus love you and God bless you. Dadah.